Oke guys, selamat datang kembali di channel kami dan hari ini kami akan memiliki suatu konten yang berbeda dari biasanya karena kami akan memiliki wawancara antara Christian Victorious yang adalah juga YouTuber channel cryptocurrency di Indonesia bersama dengan channel kami sendiri Republik Rupiah. Ini adalah part kedua dari video kami, kelanjutannya dari yang part 1 yang ada di channel YouTube-nya Christian Victorious. Kalau kalian belum nonton itu silakan kalian nonton ke sana lalu kembali ke sini untuk kelanjutannya. Nah, Republik Rupiah ini kira-kira apa ya kripto favoritnya? Kalau untuk yang pertama yang dimulai sih udah bisa ditebak lah ya. Republik Rupiah sedang mengadakan giveaway gratis dan hadiahnya itu epic. Dan kami memberikan giveaway 1 koin BNB Binance senilai lebih dari 5 juta. Indonesia sedang tergila-gila dengan BNB saat ini dengan harganya yang terus meroket. Kami ingin menghadiahi 1 penonton kami yang beruntung dengan hadiah luar biasa ini. Jadi gimana kalian bisa menang? Setiap tindakan berikut bernilai 1 poin entry. Subscribe ke channel YouTube kami jika kalian belum. Follow akun-akun media sosial kami, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Totalnya ada 5 platform, jadi itu 5 poin entry. Setiap orang yang kalian tag dan mereka ikutan acara ini juga akan terhitung tambahan 1 poin entry. Kami akan beri bonus entry di setiap episode video yang kami upload. Jadi nyalakan bel notifikasinya biar bisa memastikan kalian nontonin semua video baru kita. Dan bonus entry malam ini adalah dengan follow Christian Victorious entah di YouTube atau di Instagram. Buruan guys, karena semakin banyak entry yang kalian selesaikan, semakin besar kesempatan kalian untuk bisa memenangkan 1 koin BNB besar ini di dalam portofolio kripto kalian. Terus yang selanjutnya nih, masih berkaitan soal kripto dan Indonesia. Menurut kita apa yang perlu terjadi di Indonesia terlebih dahulu untuk nanti teknologinya bisa diadopsi secara mainstream nih? Apa yang perlu terjadi di Indonesia? Kalau menurut saya, ini kita masih di situasi pandemik ya kan, Mas? Ya, benar. Nah, jadi kita bakal coba nih, kalau misalnya saya gitu kan, saya bakal mengembangkan teknologi blockchain yang digunakan untuk belajar. Nah, jadi teknologi blockchain-nya itu digunakan untuk belajar dari rumah, jadi bisa juga digunakan untuk bekerja maksudnya bekerja ada yang dari rumah juga, work from home gitu kan, biasanya tuh ada tuh. Nah, jadi teknologi yang dikembangkan itu untuk digunakan ya seperti ini, kondisi yang seperti ini gitu. Jadi misalnya udah seperti itu, orang akan terbiasa dengar, oh kita belajar daring ya, dalam jaringan, kita menggunakan teknologi blockchain ya, kegunaannya seperti ini dan lebih mudah digunakan. Nah, orang akan semakin terbiasa tuh. Nah, nanti mulai dari dunia pendidikan merambas gitu kan, dari dunia perekonomian Indonesia, mungkin bank-bank gitu kan mengembangkan teknologi blockchain-nya juga, kan itu kan sepertinya perlu Mas ya. Perlu banget itu. Iya, sepertinya perlu dan sepertinya lebih bermanfaat juga gitu. Jadi mereka akan mulai mengadopsi teknologi blockchain. Jadi lama-kelamaan orang yang nggak tahu blockchain, jangankan tahu ya, dengar blockchain aja belum pernah, jadi pernah. Yang pernah dengar blockchain, jadi mau belajar dan jadi ingin tahu. Yang ingin belajar dan ingin tahu, jadi benar-benar bisa gitu. Jadi itulah step by step gitu. Jadi memang nggak bisa secara instan kita bilang wah semua orang Indonesia harus belajar blockchain, harus ngerti blockchain, enggak gitu. Tapi semuanya itu step by step, bertahap gitu, sampai adalah saatnya yang kita inginkan juga atau kita mimpikan, di mana teknologi blockchain itu benar-benar mainstream, digunakan di semua bidang dan mempermudahkan pekerjaan kita gitu. Ya, kalau Masnya sendiri gimana? Ya, menurut saya itu sih memang harus diawali dari edukasi dulu ya, dari pendidikannya dulu tuh. Karena orang-orang kan perlu paham juga. Karena setahu saya nih ya, dari statistik yang saya baca, itu baru beberapa tahun lalu memang belum ada lebih dari setengah penduduk Indonesia yang punya akses ke sistem keuangan nih. Bahkan tidak punya akun bank gitu kan. Nah, jadi saya rasa kayak, wah ini perlu ini nih, kalau misalkan mereka bank aja belum punya akses, terus untuk ke teknologi blockchain itu nanti perlu ada prosesnya sih. Harapannya juga nanti channel-channel kita nih, channelnya Mas Christian, terus channelnya Republik Rupiah bisa menyediakan informasi itu ke masyarakat. Jadi perlahan-lahan nih nanti mungkin dari omongan mulut nih, dari teman ke teman, mereka bisa paham gitu kan. Oh ternyata ada informasi blockchain di bahasa Indonesia nih di YouTube gitu kan. Iya. Mereka bisa paham.
Nah, harapannya bisa nanti belajar gitu. Iya, benar. Terus merambah-rambah tuh, misalkan kayak yang Mas Christian bilang, bisa diadopsi oleh bank, bisa diadopsi oleh pemerintah, terus diadopsi sama institusi besar. Nah, semakin banyak yang adopsi, terus semakin banyak masyarakat tahu informasi blockchain, maka bersama-sama itu bisa naik bareng-bareng, akhirnya nanti bisa dikenal lebih mainstream di Indonesia, harapannya. Betul. Nah, ini menarik juga nih. Kita beralih ke proyek-proyek kripto nih. Apa proyek kripto favorit yang kita punya? Jadi, kalau saya mulai pertama dari mana ya? Mungkin dari BNB sih ya mungkin. Nah, meskipun sebagian orang menganggapnya sangat-sangat centralized, tapi menurut saya antara centralized dengan decentralized itu semua punya, ya seperti Mas bilang tadi, ada pro ada kontra gitu kan. Yep. Jadi keduanya bakal punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Nah, terlepas dari itu semua ya, saya menganggap semua proyek itu sebenarnya diciptakan oleh developernya sedemikian rupa untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar bisa diterima masyarakat dan benar-benar membuat masyarakat berpikir ini tuh berguna loh gitu. Memang dari dulu dari saya main itu saya udah suka banget gitu dari harganya. Kalau saya main itu dulu masih agak murah-murah, masih di bawah 100 ribuan gitu kan. Nah, trading BNB segala macam gitu. Karena kegunaannya ya kalau misalnya kan saya mainnya di Binance juga nih gitu. Bayar fee-nya murah, terus bisa di staking, bisa di savingkan, terus sebagai convert, sebagai swap gitulah istilahnya. Nah, itu banyak banget kegunaannya gitu untuk dari BNB. Nah, itu yang nomor satu. Kemudian project yang kedua kalau saya itu 1inch nih Mas gitu. 1inch. Nah, DEX aggregator gitu kan, sebagai misalnya kita nih doyan nih nggak mau trading tapi doyan arbit gitu kan. Nah, dia marketnya auto mencarikan di mana market yang harganya murah dengan market yang harganya lebih mahal. Jadi di situ terciptanya kesenjangan harga yang kalau misalnya kita ibarat kata kita beli sekarang kemudian dijual market sebelumnya, dijual di market lain tanpa menunggu harga tersebut naik di market yang kita beli, itu udah profit. Itu kalau menurut saya mind blow gitu sih. Iya, mereka nyariin harga yang terbaik untuk kita gitu. Iya, betul, mencari harga terbaik, betul. Kalau menurut saya 1inch itu mind blow. Kemudian ada lagi Koti mungkin ya, Koti sama Koti Pay. Nah, gimana mereka mengadopsi dompet dan keuangan, itu saya suka banget proyeknya gitu, Koti. Terus yang terakhir jatuhnya ke siapa ya? Crow sama Ava ya. Kalau Crow kan punya Crypto.com ya. Itu untuk kartu Visa, untuk pembayaran tiket pesawat, tiket hotel, mungkin sama dengan Travala yang dikeluarkan di Binance gitu, sebagai traveling gitu ya. Nah, jadi proyeknya itu udah nampak gitu. Kalau dunia pariwisata udah mengembangkan perannya blockchain gitu di dalam kegiatan bisnisnya gitu. Jadi udah dilihat oleh masyarakat, wah keren ya. Ini kita bisa bayar tiket pesawat, bayar tiket hotel gitu kan, bayar perjalanan pakai kriptonya dibangun di atas blockchain juga. Jadi teknologinya ini memudahkan kita semua gitu. Jadi proyeknya itu ada tujuannya masing-masing untuk dikembangkan developernya gitu ya. Jadi punya itulah tadi yang namanya utilitas tadi. Nah, Republik Rupiah ini kira-kira apa ya kripto favoritnya? Kalau untuk yang pertama yang dimulai sih udah bisa ditebak lah ya, Bitcoin ya. Bitcoin ya pasti. Karena memang sudah nenek moyangnya cryptocurrency gitu. Iya, betul. Dan kalau melihat performanya, misalkan kita bandingkan pas crash segala macam, itu kayak Bitcoin tuh yang paling bisa dipercaya untuk menjaga kekayaan kita gitu kan. Betul. Sampai institusi-institusi besar aja udah mulai investasi ke Bitcoin gitu ya. Iya. Kayak Tesla kemarin sempat beli banyak gitu. Terus ada si MicroStrategy yang si CEO-nya Michael Saylor. Jadi kalau untuk yang pertama sih nggak banyak yang bisa dijelasin ya, orang-orang kalau dengar pasti udah tahu kenapa Bitcoin gitu. Iya, udah pasti tahu. Terus yang kedua, kalau udah pernah nontonin di Republik Rupiah nih, pasti sering dengar kalau kita bilang suka banget sama Ethereum, rajanya blockchain smart contract saat ini nih. Iya, gitu rajanya kan? Smart contract. Karena di mana-mana ini koin baru nih, smart contract-nya apa? Ya, ERC20 Ethereum. Kebayangnya langsung apa, Mas? Fee-nya mahal gitu. Nah, itu gas-nya. Jadi meskipun biaya gas-nya mahal gitu kan, tapi kebanyakan dari aplikasi sama NFT segala macam itu yang berlangsung di Ethereum juga gitu kan. Iya, udah matang gitu ya. Kalau bisa kita bilang kalau Ethereum itu benar-benar project-nya udah matang gitu. Udah jadi, udah bisa dinikmati orang. Cuman ya untuk orang Indonesia memang kurang cocok aja sih dengan fee-nya itu. Itulah kenapa kami ini sangat-sangat menantikan Ethereum 2.0.
Karena itu nanti Iya, betul. harapannya akan jadi ini membawa Ethereum lebih diadopsi lagi karena orang-orang kecil Iya, kita mulai bisa pakai jasanya Ethereum loh karena lebih iya, terjangkau. betul, betul. Yang selanjutnya sih ini Polkadot. Nah, secara fundamental sih kami percaya sama ini apa Ethereum sama Bitcoin. Terus kalau terkait Polkadot sendiri, itu kami lihat yang mereka lakuin proyeknya cukup menarik juga sih. Memang Iya, betul. memang mereka masih dalam proses. Sama kayak Cardano masih dalam proses juga kan ya. Nah, cuman kami rasa ide konsepnya mereka itu menarik aja untuk dilihatin dan mungkin punya masa depan potensi yang bagus juga sih. Jadi Iya, Polkadot masuk dalam perkiraan kami juga. Iya. Nah, Ya, terus kalau yang saya sendiri juga sebenarnya suka Polkadot, suka juga sama Cardano gitu ya. Ini udah mulai. Ya, mereka punya yang namanya support multi aset. Nanti kita lihat koin-koin apa yang lahir di blockchain-nya Cardano gitu. Nah, ini menarik juga gitu. Nah, ya, contohnya XRP. XRP bagus loh proyeknya untuk banks ya, untuk bank gitu, bank besar gitu. Nah, Ripple Foundation ya, Ripple Corporation atau Ripple Foundation itu bagus sebenarnya proyeknya. Nah, jadi dari situ kita tahu wah crypto ini bagus proyeknya, tapi dilihat dari harganya, dilihat dari grafiknya kok seperti ini ya gitu. Jadi orang akan menjadi pertimbangan khusus lah. Proyeknya bagus tapi animo masyarakat terhadap jual beli kripto ini di market seperti ini. Nah, terus untuk lanjut ini tadi kan udah ada Bitcoin, Ethereum sama Polkadot. Terus untuk yang satu lagi sih kami rasa BNB memang sangat bisa diterima di masyarakat Indonesia. Betul. Karena mereka menawarkan yang Ethereum tawarkan tapi dengan lebih terjangkau. Karena biaya gasnya kan lebih murah dan ya lebih aja sih lebih bisa diterima masyarakat Indonesia daripada bayar yang mahal gitu. Ya kurang lebih itu sih proyek favorit yang dari Republik Rupiah. Jadi mantap ya. Oke, nah terus tadi kan sempat ngomongin sedikit soal harga tuh. Nah di pertanyaan berikutnya ini akan lebih spesifik lagi. Kemana kita lihat harganya BTC atau Bitcoin akan pergi di siklus pasar kali ini? Nah, tadi kan saya udah analisa tuh dari TradingView. Nah kalau kita lihat ke Bitcoin ya, BTC, USDT. Ini tadi udah tembus hampir ke, wah udah 60.000 Mas. Udah naik lagi 60.000. 60.000. Nah, ya all time high Bitcoin itu adalah 61.800 sekian gitu ya. Jadi misalnya ya, karena biasanya memang dari siklus-siklus kita pelajari dari siklus sebelumnya. Kalau misalnya di mana April itu adalah masa recovery dari Maret gitu ya. Biasanya kan Maret tuh koreksi gitu ya, kayak kemarin. Nah, kalau misalnya menurut saya ini spesifiknya Bitcoin akan terus naik, akan mengejar ATH-nya di 61.800 dan mungkin tembus ke 62.000 dan membuat all time high baru nih. Gitu. Bisa. Nah, itu masih prediksi ya, itu masih prediksi. Tapi kalau misalnya melihat dari bull run market saat ini memang cenderung akan terus naik harganya gitu Mas. Itu banyak banget yang screenshotan Bitcoin will be 100 billion gitu ya, 100k gitu. Nah kalau sekarang misalnya nih Bitcoin akan $100.000 atau 1,4 miliar. Orang yang lihat harganya sekarang 800 juta masih panjang kok. Nah, ya masih panjang kok, masih ada peluang gitu. Jadi mereka akan terus membeli. Sedangkan yang udah beli di bawah udah seneng dengan kenaikannya harga Bitcoin, ya mereka nggak mau nih kelewatan juga party atau misalnya kita bilang alt season ya, alt party misalnya kita bilang, mereka juga akan memborong anak-anaknya yang kecil-kecil altcoinnya mungkin seperti ya koin-koin yang seperti tadi ya, mungkin Ripple, mungkin BNB, terus ada lagi ya koin-koin yang token-token ERC20 karena Ethereum-nya juga naik biasanya gitu. Nah itu benar itu. Nah itu apalagi kalau sesuai sejarah ya, kalau kita lihat dari dulu misalkan Bitcoin naik, Ethereum ngikut naik tuh karena yang terbesar. Betul. Ya. Nah tapi kalau menurut kami Republik Rupiah sih memang Bitcoin punya tuh potensinya untuk mencapai $100.000 Amerika. Pasti akan nyampe 100.000. Untuk masalah waktunya kita tinggal lihat aja, hanya waktu yang tahu. Iya betul. Apakah tahun ini kalau boleh tahu kira-kira prediksi Mas? Wah, kalau itu gimana ya? Bilang iya atau tidak ya? Iya. Bisa lah. Ada yang tahu Mas ya, masalah waktu ya. Harapannya sih biar orang-orang yang nonton juga mau untuk analisis sendiri kan. Nah, terus ini yang terakhir, tadi kan sempat bicarain soal harga, terus kita bilang untuk harapannya penonton-penonton biar kalian riset sendiri gitu kan. Pertanyaan terakhir sih yang akan kita bicarakan itu, apa satu hal
yang kita mau para penonton kita untuk tahu terkait dunia kripto ini? Ini bahasanya satu hal, tapi kita buat anak-anaknya ya, cabang-cabangnya gitu. Bisa silakan ya. Iya, nah yang jelas seperti yang kita udah obrolin tadi ya, terlebih di blockchain-nya gitu kan. Nah, ya kita harus membuka mata kalau misalnya cryptocurrency ini adalah uang 2.0 atau uang 2.0, money 2.0 yang akan menggantikan uang kertas mungkin atau uang-uang yang beredar saat ini. Ya karena sebenarnya memang ada plus ada minusnya juga sebenarnya cryptocurrency ini mengganti mata uang gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya menurut saya kalau misalnya seperti sekarang hidupnya berdampingan itu sebenarnya it's okay aja sih gitu kan. Tapi yang jelas dimanapun kita berada, kita tuh harus trust in hukum gitu ya, percaya kepada hukumnya dulu nih di negara apa gitu. Apakah di negara kita diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Jangan sampai kita main kucing-kucingan karena itu resiko gitu, ya kan. Nah kalau kalau di Indonesia itu kan kepala Bapeti Pak Siddhartha Utama itu udah mengumumkan 229 kripto yang udah legal di Indonesia dan kripto kita semua tadi itu udah disebutkan gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya dengan tahun ini Menteri Perdagangan dan Bapeti juga udah meresmikan yang seperti ini dan ditambah lagi bentar lagi ada bursa kripto Indonesia gitu. Nah itu akan menambah antusiasme masyarakat. Jadi mereka akan terus belajar gitu. Jadi diharapkan channel kita ini ya Republik Rupiah dan channel saya sendiri itu akan mulai semakin memberikan edukasi dan dorongan. Bukan cuma edukasi, kalau edukasi aja kan ibarat belajar nih. Kita ke sekolah nggak semua tuh ada yang pengen belajar gitu kan, ada yang terpaksa sekolahnya gitu kan, ada yang pengen main-main gitu. Tapi memunculkan niat, benar-benar niat dari hati masing-masing. Agar apa? Agar mau belajar, agar mau ikut terjun, agar nggak mau ketinggalan sama namanya kripto, sama namanya blockchain, sama namanya teknologi yang dikembangkan saat ini untuk pembangunan uang-uang digital. Mereka akan belajar dan terus belajar sehingga suatu saat mereka juga ilmunya udah ngikut gitu, di mana mungkin 5 atau 10 tahun lagi blockchain itu udah seperti kita obrolin tadi udah mainstream. Kalau untuk penonton-penonton saya biasanya saya mengedukasi itu, menganalisa itu untuk kripto yang long term juga gitu. Jadi kita tahu projectnya, kita tahu kegunaannya, jadi jangan takut. Suatu saat harga kripto itu akan tembus di atas batas prediksi kita. Nah, cuman tadi seperti Mas bilang, hanya saja satu masalahnya. Masalah apa? Masalah waktu. Iya, benar. Gitu. Hanya waktu yang tahu. Republik Rupiah nih gimana nih edukasinya nih? Kurang lebihnya sama, karena kami ingin orang-orang itu bisa punya dorongan dari dalam diri sendiri, kayak yang tadi Mas Christian bilang. Kita nggak bisa cuma ngasih edukasi, terus berharap mereka ngelakuin itu. Dorongannya harus mereka sendiri mau belajar, mau coba-coba main-main gitu kan, terus sama adopsi teknologinya itu sendiri. Pesan sih ya yang bisa saya bagikan itu, yang ingin penonton tahu itu, kalian belum ketinggalan. Iya, betul. Belum ketinggalan. Kita masih di tahap-tahap awal tuh teknologi baru mulai. Iya. Nah, cuma satu pesannya, meskipun kalian belum ketinggalan, kalian bisa masuk sekarang, tetap kalian harus lakukan riset sendiri dan juga hindari scam-scam sama penipuan-penipuan. Karena scam-scam penipuan itu yang nanti takutnya malah bikin kalian kapok tuh. Padahal kan teknologi blockchain bagus. Terus istilahnya ya, kalau misalkan kalian nggak paham tentang suatu proyek, mending ambil waktunya untuk belajar, didalami dulu, mungkin cari referensi di YouTube channelnya Mas Christian, YouTube channelnya Republik Rupiah. Betul. Terus setelah dapat informasi yang pas dan kalian merasa nyaman, terus keuangan kalian memang cocok, bisa dah mulai investasi. Jadi intinya ya dari diri sendiri ya, kita mau belajar, kalau mau kita riset sendiri, terus hindari penipuan, sama semoga nanti ke depannya bisa diadopsi secara massal. Betul. Nah, juga manajemen risiko ya Mas ya. Nah, itu yang paling penting. Manajemen risiko, karena sekali lagi dunia cryptocurrency ini sifatnya itu sangat fluktuatif ya, volatile gitu ya. Nah, jadi dia harganya bisa turun signifikan gitu kan, bisa naik signifikan. Memang secara kita bahasnya arahnya ke psikologi kita. Ya, karena kalau nggak manajemen risiko juga bisa bahaya tuh, karena dana yang kita pakai kan dana dari usaha kerja keras kita.
Kalau sembarangan hilang gitu aja gitu ya. iya, ntar yang rugi kita juga gitu kan. Kurang lebih itu sih ya yang pertanyaan yang kita punya untuk hari ini. Dan ya harapannya yang sudah menonton ini sampai akhir, dari awal tadi sampai akhir, pesan-pesannya bisa dipraktikkan gitu kan. Iya. Harapannya sama-sama kita bisa berkembang, membangun komunitas kripto di Indonesia yang lebih luas lagi. Harapan kedepannya seperti itu ya. Jadi sekali lagi, kripto itu bukan untuk 1-2 hari, 2 minggu, tapi untuk long term dan seterusnya. Ya. Jangka panjang, benar. Oke, makasih banyak loh Mas Christian atas waktunya. Kami sangat apresiasi ini dan ya seperti tadi, semoga videonya bisa bermanfaat ditonton kalian semua. Sampai jumpa di waktu yang berikutnya ya Mas. Semoga nanti bisa ada acara-acara lagi ya. Iya, bisa, gampang. Gitu aja, dan dari saya pribadi, saya mengucapkan terima kasih kepada Mas David dan juga kepada Republik Rupiah. Sama-sama, terima kasih juga ke Christian Victorious dan semoga channelnya juga makin berkembang dan para penontonnya makin terinspirasi juga. Iya, Republik Rupiah juga demikian gitu ya. Jadi berbarengan gitu. Ya.